Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Kita record aja. Oke, thank you. Oke guys, selamat sore Young Investor semuanya. Balik lagi ke IM Podcast di episode spesial, episode khusus ya. Kenapa aku bilang ini adalah episode spesial? Karena wow, biasanya narasumber atau aku cuma ditemenin sama satu orang ya kalian ya. Jadi di sini kenapa aku bilang ini adalah episode spesial, episode khusus? Karena hari ini akan ada 3 orang yang sangat hebat yang akan menemani aku di sini nih. Mereka adalah best volunteer dari kegiatan campaign volunteer kisah anak muda yang diselenggarakan oleh IM Community. Di sini aku udah ditemenin sama Putri, ada Kalista dan ada Putri Kalista lagi. Di sini aku sudah ditemani sama Putri, sudah ditemani sama Leoni dan sudah ditemani sama Irsyad juga. Boleh nih kalian open mic, say hi ya, perkenalkan diri juga. Halo semuanya, saya Kalista, Best Volunteer Campaign Kisah Anak Muda. Thank you. Thank you. Halo semuanya, aku Leoni dari Best Volunteer Campaign Kisah Anak Muda. Halo Leoni, mantap. Halo, Ismi Irsyad, aku dari Best Volunteer dari Campaign Anak Muda, Campaign Kisah Anak Muda. Mantap. Halo Kalista, Leoni, dan Irsyad ya, mantap nih. Ini aku udah temenin 3 orang dan mereka semua adalah orang-orang hebat-hebat. Kalian tadi udah denger ya kalau mereka adalah best volunteer dan kita hari ini akan membahas sesuatu yang keren juga ya. Jadi yang coba akan kita bahas hari ini adalah mengenai sesuatu yang mereka dapatkan juga ketika mereka itu volunteer ya. Kita tahu apa itu? Ini adalah sertifikat ya. Jadi hari ini kalian mungkin buat young investor semua yang lagi dengerin podcast kita hari ini, kita akan ngomongin banyak banget tentang yang namanya sertifikat ya. Kalian mungkin berpikir di luar sana mungkin ada yang mikir ngapain sih ngumpulin sertifikat, ngapain bikin-bikin campaign atau event terus kalian nyari-nyari sertifikat itu gunanya sebenarnya buat apa sih? Nah, itu yang akan kita coba bahas hari ini nih bareng sama Kalista, bareng sama Leoni dan bareng sama Irsyad. Mantap banget. Oke, yang pertama aku mau tanya dulu dong nih ya. Pastinya kan kalau kita baru tahu kalian juga ya mungkin yang investor di luar sana baru tahu kalian, pastinya harus cerita dulu dong kalian itu siapa dan sibuknya ngapain aja nih. Boleh nih, mungkin mulai dari Kalista dulu coba. Oke, kalau aku sibuknya lagi kuliah, terus juga ikut organisasi di kampus, sama ikut-ikut volunteer gitu. Mantap, lagi kuliah ya nih. Kuliah semester berapa, Kalista? Oh, semester 4, Kak. Oh, semester 4. Udah mulai masuk semester berdarah ya, hitungannya ya. Udah mulai disibukkan dengan proyek, magang, dan ya yang lain-lainnya ya. Irsyad, gimana Irsyad? Sibuk apa Irsyad? Halo, ya aku Irsyad ya dari kedokteran reguler 2018 dari UGM. Aku sekarang tahun ketiga, berarti semester 6. Nah, jadi kesibukannya itu kayak ya kuliah biasa, kuliah akademik, terus juga skripsi juga, terus juga nyari-nyari sertif juga dan banyak sih. Pokoknya nyari-nyari kegiatan sih yang kira-kira tuh buat investasi masa depan aja gitu sih. Oh, I see. Mantap. Semester 6 ya, ini berarti udah mulai masuk praktek-praktek ya. Kamu tadi dari kedokteran berarti ada loh ya, praktek-praktek membedah tubuh orang mungkin. Udah mulai belum kayak gitunya?
sebenarnya udah lewat sih, udah lama gitu. Udah Jadi lewat itu ya, tuh kayak mulai ya. ya udah satu berapa ya? Sebenarnya udah dari tahun pertama sampai tahun kedua sampai tahun ketiga tuh ada, tapi kalau aku sendiri udah enggak apa namanya enggak gitu. Udah enggak ada anak lagi gitu. Mantap, udah jago kan dia. Ini calon Pak Dokter ini. Leoni, gimana Leoni? Ya halo Kak, kalau aku pribadi sih sama kayak yang lain juga, kuliah online, terus aku juga ada organisasi mahasiswa. Mungkin seminggu 2 kali itu ada rapat organisasi, terus aku juga mengisi waktu luangku di tengah perkuliahan itu dengan ikut volunteer, mungkin webinar juga, yang sesuai dengan bidang jurusan aku. Jadi nantinya materi-materi yang aku dapatkan nanti itu bisa dipakai untuk masa depan. Jadi nggak cuma sekedar ikut aja buat dapat sertifikat atau mungkin hal-hal lain, tapi juga ini bisa buat masa depan kayak tadi Kak Irsyad bilang ya kan. Jadi ya gitu Kak. Intinya Kurang lagi lebih. merancang masa depan ya. Melalui sertifikat gitu kan maksudnya ya. Oke. Dan ini keren banget ya. Jadi kalian kan dari multi background ya. Si Kalista dari HI, Irsyad tadi bilang dari kedokteran, Leoni tadi dari mana? Kesehatan Kak. Kesehatan juga. Kesehatan. Wow. Iya nih kan, berarti background kalian juga overall ada yang mirip, ada yang beda gitu ya. Kalau aku pribadi kan aku dari sosiologi nih guys ya, ilmu sosial gitu ya. Jadi mungkin miripnya masih Kalista. Biasanya ada satu fakultas tuh sama Kalista tuh di FISIP gitu kan ya. Oke guys, nah tadi aku nangkep nih ada sebuah kesamaan dari jawaban kalian bertiga guys ya. Jadi kalian walaupun tadi bilang ada sibuk macam-macam ya, ada yang rapat, ada yang kuliah, tapi aku nangkep ada satu jawaban yang sama guys ya, yaitu kalian ini sama-sama lagi merancang masa depan. Dan salah satu metodenya ya adalah kalian ngumpulin sertifikat. Bener kan? Nah, aku cuma mau tanya nih guys, kalian itu kira-kira udah mulai ngumpulin sertifikat itu mulai kapan sih? Atau kalian tuh kapan sih mulai sadar kalau sertifikat itu penting sebenarnya untuk masa depan kalian? Mungkin Leoni boleh nih ngawalin. Ya, makasih Kak buat waktunya. Kalau aku pribadi sih memikirkan sertifikat itu penting atau tidak saat SMA. Sebenarnya SMA sudah memikirkan tentang sertifikat, tentang pentingnya sertifikat. Tapi saat SMA aku kurang aktif di organisasi dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Jadi saat kuliah baru lebih aktif. Dan untuk di saat kuliah sendiri itu, saat kuliah itu saya udah mulai mencari-cari kegiatan di luar kampus. Nggak cuma di luar kampus juga sih, tapi di dalam kampus juga kayak ya volunteer, terus pelatihan juga, ada juga organisasi mahasiswa itu dalam kampus ya Kak. Jadi sertifikat itu nanti dipakai sebenarnya kalau di kampus saya sendiri itu sebagai salah satu syarat kelulusan. Di kampus saya itu diharuskan mengumpulkan minimal. Nah, poinnya mendapat 5 poin, ada yang hanya mendapat 3 poin. Jadi pokoknya selama masa perkuliahan itu bagaimana caranya kita harus mendapatkan 50 poin, harus diusahakan pokoknya ikutan apa aja. Jadi seperti yang tadi kakak-kakak bilang juga, terutama kakak host tadi bilang ya kan, sertifikat itu memang begitu penting sih. Nggak cuma didapatkan dari dalam kampus aja, tapi dari luar kampus juga bisa. Asal kita mau berusaha aja, kita punya niat gitu, punya niat untuk bisa melakukan kegiatan aja gitu Kak. Jadi usaha terus ya udah gitu Kak, kurang lebihnya. Oke, mantap. Jadi intinya tuh aku tadi nangkep ya, ada beberapa poin sih. Paling enggak sertifikat itu kan bisa didapat dari mana aja ya. Tadi kamu sendiri juga udah bilang kalau kampus di dalam itu ada event, di luar juga ada volunteering atau apapun, itu semuanya bisa dapat sertifikat. Dan ya sedini mungkin lebih bagus ya. Tadi kamu bilangnya sadarnya waktu di SMA ya. SMA pun juga
sertifikatnya kadang-kadang bagus-bagus loh, kayak menang lomba itu kan kepake juga kalau mau masuk ke universitas kan. Good, mantap. Kalau Kalista gimana? Mulai kapan sadar tentang pentingnya sertifikat? Kalau aku jujur, kalau sadar pentingnya itu aku tahu dari kuliah. Tapi kalau dari SMA itu nggak sadar aja gitu. Ternyata aku udah ngumpulin sertif. Dimana kayak dulu SMA tuh aku ikut OSIS. Terus aku juga kalau lomba enggak, cuman kayak lebih ikut event-event acara sekolah. Di situ juga udah ngumpulin sertif gitu. Cuman aku tuh masih nggak kebayang kalau ternyata tuh sertifikat tuh sesignifikan itu buat sekarang ya kan. Terus akhirnya sama nih kayak tadi si Leonie bilang, waktu SMA aku tuh juga dapat stigma untuk ngumpulin sertifikat sebagai syarat kelulusan. Cuman kalau di kampus aku tuh aku kurang paham gitu, maksudnya apakah itu cuman biar lebih aktif gitu ya mahasiswanya, atau emang bener gitu. Jadi itu kayak masih gambling. Terus akhirnya waktu aku kuliah, karena ada stigma itu, jadi kan itu kayak ngewajibin kita gitu kan untuk ngikut suatu kegiatan. Nah tapi di sejalannya kita ngikut kegiatan, lama-lama tuh juga jadi kayak enjoy gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata tujuan gue dapet sertifikat, ternyata nggak cuma sertifikat doang yang didapat, tapi juga skill, kemampuan juga diasah. Terus kayak kita juga bisa tahu nih, oh kita tuh cocoknya di sini, kita tuh cocoknya di situ. Makanya kan banyak, kalau di setiap event banyak divisi-divisi masing-masing gitu kan. Jadi menurut aku itu sih, kalau aku ngumpulin sertif itu sejak SMA, cuman aku nggak sadar kalau itu udah penting. Kemudian waktu kuliah aku juga ngumpulin karena tadi kayak sebagai bentuk tanggung jawab dan syarat kelulusan, tapi sejalannya waktu juga sadar diri gitu loh kalau ternyata ikut-ikut kayak gini tuh bisa di depan gitu, kayak apa segala macam, volunteer lagi mungkin gitu. Itu sih Kak kalau aku. Mantap. Aku nemu tadi ada korelasi sebenarnya jawabannya Leonie sama Kalista ya. Kalian itu sebenarnya lagi ngumpulin sertifikat, tapi kalian nggak sadar lagi ngumpulin sertifikat gitu kan ya. Dan sebenarnya itu bagus ya. Aku nggak tahu apakah di setiap kampus itu ada syarat kelulusan harus mengumpulkan sertifikat atau bagaimana. Soalnya kalau di aku pribadi sih dulu kayaknya nggak ada ya. Aku nggak harus sampai ngumpulin banyak sertifikat sih, tapi yang penting ada beberapa sertifikat yang krusial yang harus aku dapat kalau memang aku mau lulus gitu. Itu ada, tapi kayaknya nggak semua sertifikat itu krusial. Kalau Irsyad sendiri gimana, Syad? Mulai kapan? Oke. Kalau aku sendiri sebenarnya mulai mulai sekolah dasar gitu. Dari tingkat dasar sebenarnya aku udah ngumpulin sertif gitu. Jadi kalau buat sekolah dasar gitu aku dulu lebih sering ke lomba gitu. Nah kalau SMP juga masih lomba juga, sertif lomba. Ada juga sih sertif kayak organisasi misalnya OSIS gitu. Nah kalau SMA juga sama, lomba juga sama organisasi. Nah terus kuliah juga sama sih sebenarnya, ngumpulin sebanyak-banyaknya gitu. Dan ada organisasi, ada lomba juga, ada event volunteer dan lain sebagainya gitu. Nah kalau dapat kesadaran penuhnya gitu, kesadaran penuh buat bener-bener ngumpulin sertif tuh jujur dari akhir tahun 2020 kemarin. Mulai dari akhir tahun 2020 kemarin, di situ aku sadar aku tetap butuh sertif nih. Ya mungkin kalau buat dari backgroundku sendiri ya kayak misalnya kedokteran gitu atau kesehatan, mungkin kayak sertif dan lain sebagainya kayak jarang gitu ya, jarang dilirik gitu. Tapi aku mikir kayak kenapa aku nggak ambil gitu loh, kenapa aku nggak ambil sertif aja gitu yang banyak gitu, buat pengalaman, buat nambah-nambah CV, buat profil LinkedIn dan lain sebagainya gitu loh. Itu kayak bisa jadi nilai plus gitu loh, kalau menurutku sendiri kayak gitu. Nah kalau buat sertifnya sendiri sih aku kalau buat sekarang lebih fokus ke ini sih, kayak sertif buat ikut webinar gitu sih, karena biasanya aku kalau sekarang sih kesibukannya soalnya ini setiap week gitu ada webinar gitu. Nah jadi kan lumayan gitu, satu week satu sertif gitu kan. Terus juga ada volunteer, terus juga ada kegiatan-kegiatan lain. Pokoknya ikuti aja semuanya sih. Dan aku kalau akhir-akhir ini ya sebenarnya itu sertifnya itu kayak sebenarnya agak beda gitu loh, beda dari bidangku gitu loh. Jujur aku udah agak lama gitu nggak webinar buat yang kesehatan, dokteran gitu. Tapi aku lebih fokus ke webinar ke investasi, saham, terus juga webinar keuangan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi aku lagi main di sertif di webinar yang bahas-bahas soal dunia lain gitu loh. Jadi aku lagi masuk gitu.
ceritanya gitu sih. Oke, main di Sertif yang membahas dunia lain. Tadi aku ngiranya dunia lain ini alam goib. Enggak ya, maksudnya nggak apa-apa loh. Jadi memang ketika kita itu mau berkembang ya kan ya, kita nggak boleh berkembang di satu bidang ya. Tadi aku juga nangkep sih kayak Irsyad itu berani loh keluar dari zona nyaman loh guys. Jadi dia orang kesehatan tapi dia mau belajar investasi, dia mau belajar saham, dia mau belajar about economic issue gitu ya, itu aja udah bagus banget sebenarnya karena nggak semua orang itu kayak kalian guys ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian adalah orang-orang yang hebat dan kalian semua itu mau keluar dari zona nyaman. Kalau tadi aku dapat satu kesimpulan dari semua jawaban kalian itu adalah kalian tuh mau keluar dari zona nyaman kalian. Dengan apa? Dengan kalian itu mau ikut-ikut kegiatan yang mungkin kalau sebagian orang mikir elah ngapain sih gitu kan, repot-repot, capek-capek ya nggak sih? Ya kan? Kalian tuh lebih kayak ya udah aku mau ngorbanin waktu aku demi dapat sertifikatnya, demi dapat skillnya, demi dapat pengalamannya, ya udah gitu kan. Kayak di sini gitu kan, ya mantap juga sebenarnya gitu. Dan ini aku juga ada beberapa pertanyaan keren yang lain nih buat kalian semua gitu ya. Yang pertama gini, kalau tadi Irsyad itu kan dia dari dunia kesehatan, terus dia tiba-tiba keluar dari zona nyamannya, dia belajar invest gitu kan ya. Aku mau tanya deh, kira-kira ada nggak sih kriteria khusus tentang kegiatan-kegiatan yang mau kamu ikutin? Kayak misalnya gini, kamu tadi bilangnya mau tertarik dengan isu ekonomi. Ada nggak sih selain itu? Apakah cuman kayak, oh ya udah aku cuman tertarik ekonomi aja atau ada yang lain? Oke, ya jadi sebenarnya nggak cuma isu itu aja ya. Jadi selain ekonomi, investasi, misalnya investasi saham, webinar gitu-gitu, aku juga ini juga sih ketertarikan ini juga kayak misalnya komunikasi, terus ada digital marketing, juga sales marketing dan sebagainya gitu. Jadi aku bener-bener bener-bener nyari sesuatu yang beda gitu loh, buat biar nambah pengalaman aja gitu loh. Biar aku tuh kayak oh ini ya, jadi di luar kesehatan, di luar kedokteran tuh ada kayak gini, ilmu-ilmunya tuh kayak gini gitu loh. Jadi biar benar-benar nambah value-ku gitu loh. Nah, kalau buat kriterianya sendiri sebenarnya ya kalau webinar itu sebenarnya aku cari pengalaman sih. Jadi nggak ada kriteria khusus gitu. Yang penting aku ikut aja sih. Syukur dapat e-sertif, walaupun enggak juga nggak apa-apa. Kayak yang penting dapat pengalaman gitu. Apalagi kalau ada dapat yang door prize-nya gitu, ada saldo-saldo e-wallet gitu, itu lumayan banget gitu ya. Misalnya GoPay 50.000 kan lumayan gitu lah buat nambah-nambah invest juga kan. Duitnya buat diinvest lagi gitu, buat invest lagi lainnya gitu. Jadi sebenarnya lumayan gitu loh, kayak ilmu itu dapat jelas, ilmu itu dapat, e-sertif kadang dapat, bahkan relasi itu bisa dapat juga, bahkan cuan bisa dapat gitu loh. Kalau kita beruntung loh ya, kalau kita beruntung misalnya saldo tadi, kalau misalnya menang kuis, misalnya nanya atau apa gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak banyak banget benefitnya gitu loh. Jadi webinar tuh misalnya ikut webinar yang bersertif loh ya, e-sertif tuh bebas aja sih sebenarnya, nggak harus sesuai bidang kita, tapi bidang lain juga nggak masalah, asalkan kita ada interest dan juga tujuannya itu buat nambah ilmu gitu loh. Nah, terus sertif apalagi ya, kriteria sertif aku nggak terlalu strict sebenarnya sih orangnya buat sertifan ini. Terus juga kalau volunteer ya sebenarnya nggak dapat e-sertif juga nggak apa-apa, tapi yang penting aku dapat pengalamannya aja sih buat volunteer. Terus juga internship dan lain sebagainya, yang penting aku buat pengalaman aja. Jadi intinya dari aku sendiri nggak ada batasan-batasan khusus gitu loh buat sertif mana yang perlu aku ambil atau nggak perlu aku ambil. Itu sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada khususnya, itu nggak ada. Oke, ya kan kadang-kadang kan ada orang yang kayak gue pengen ikut volunteer aja, gue pengen ikut webinar doang yang nggak mau repot, nah gitu kan. Itu ada loh, kadang-kadang orang-orang yang seperti itu tuh ada. Dan kayaknya kalau Irsyad ini tipikal yang babat abis aja ya semuanya ya. Pokoknya selama itu untung, apalagi ada saldonya gitu kan ya, ajar aja gitu kan ya. Oke, mantap nih. Bisa jadi insight baru juga mungkin buat young investor di luar yang kalau mereka tuh kayak masih gengsi gitu ya, kalau pengennya ikut yang nggak mau repot aja gitu, tapi ya gimana? Biar dapat sertifikat kan butuh effort juga ya guys ya. Mau dapat pelajaran baru ya butuh effort juga kan gitu. Kalau Leoni gimana Leoni? Ada nggak kayak kriteria khusus gitu, kayak pengennya webinar doang, volunteer doang gitu, ada nggak? Kalau aku pribadi sih sama kayak Kak Irsyad ya, kurang lebih. Jadi apa aja yang bisa aku ikuti itu pasti aku ikuti, asalkan sesuai dengan kebutuhanku sih sebenarnya Kak. Kayak misalnya di tengah pandemi ini kan kadang mental health itu jadi terancam ya kadang-kadang. Nah jadi aku juga sekali-sekali
ikutlah itu tentang webinar tentang mental health. Jadi buat nambah pengalamanku juga, nambah pengetahuanku juga tentang mental health ya kan. Kemudian bisa membuat diriku juga menjadi lebih kuat di masa pandemi ini terutama. Terus gak cuma buat aku aja, tapi materi atau apapun yang aku dapat dari webinar itu nanti bisa aku share ke teman-teman atau ke keluarga. Jadi nggak berhenti di aku doang gitu, bisa aku sebarkan ke teman-temanku, ke sekitarku lah intinya kayak gitu. Terus untuk kriteria khususnya sebenarnya nggak ada, cuma karena tadi aku udah jelasin di kampusku itu harus 50 poin sebagai syarat kelulusan, jadi aku lebih mengikuti setiap kegiatan itu yang berhubungan dengan jurusanku. Kalau semisal aku kira udah cukup lah ini sertifikatnya, kayaknya udah mencukupi poinnya, berarti aku bisa stop untuk sertifikat yang berhubungan dengan jurusan itu. Kemudian aku ikut yang lain, seperti itu Kak. Jadi aku bisa ikut. Jadi aku lebih mengutamakan dulu sebenarnya yang untuk jurusanku, yaitu kesehatan. Dan aku juga sebenarnya aware sama lingkungannya. Jadi aku suka ikutan webinar atau talk show gitu yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian tadi setelah aku beres menyelesaikan sertifikat untuk kelulusan, aku coba ikutan dengan topik-topik lain seperti mental health atau seperti ekonomi atau mungkin tentang invest dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Oke, mantap. Ya, jadi intinya memang kalau kriteria khusus kayaknya susah ya, karena biar bagaimanapun kan benar juga tadi yang kalau kalian bilang, artinya selama memang ada change, ada kesempatan buat belajar untuk lintas bidang mungkin ya, kita bilangnya lintas bidang ya. Kalau misalnya kayak Irsyad dari kesehatan belajar ekonomi itu kan itu berseberangan banget itu kan. Leoni juga dari kesehatan, dia tiba-tiba belajar tentang isu-isu politik, buset. Itu kan agak nyaru ya. Kalau Kalista dari HI, dia belajar politik udah wajar, udah biasa gitu kan. Tapi memang yang namanya change dan kesempatan itu banyak banget ya guys ya. Jadi perlu didalami juga. Dan kalau kalian mau tahu juga, aku juga mau sedikit sharing. Kalau kenapa aku nanya kalian tentang ada nggak sih kriteria khusus gitu ya? Karena aku pribadi selama aku berkuliah dan dari dulu aku juga menempuh pendidikan sampai sekarang aku ada di pasca sarjana UI juga, ini emang bener-bener masih menjadi satu fenomena. Kadang-kadang aku ngajak temanku seminar, ayo ikut ada event ini nih, bagus nih gini kan ya, aku kasih tahu nih event A bla 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 bla. Tapi dia kayak nolak gitu, nggak mau. Kenapa? Karena ya dia ngerasa mungkin satu dia mager, dua ini bukan bidangnya dia. Padahal kan ya bener tadi aku setuju banget sama Irsyad kalau banyak banget bidang yang sebenarnya masih bisa kita dalami dan jangan stuck di satu poin aja. Itu keren banget gitu kan. Dan pastinya gini, mungkin kita juga semuanya berpikir kalau sertifikat itu adalah hasilnya ya. Jadi ketika kita ngikutin sesuatu ya ini hasilnya tuh ini loh, sertifikatnya itu ini loh gitu kan. Tapi kita kadang-kadang ada juga loh guys mindset yang bagus. Jadi jangan sampai kita tuh berpikir sertifikat itu adalah titik akhirnya gitu kan ya. Tapi sertifikat itu adalah ya cuma bonus aja. Yang kalian dapetin itu adalah skillnya gitu. Jadi jangan terlalu mendewakan sertifikat juga ya gitu kan. Nah, berhubung tentang mendewakan sertifikat, aku juga mau nanya nih, sebenarnya aku pengen pertanyaan ini tuh cuma dijawab pakai 1 atau 2 kata aja gitu ya. Atau mungkin 1 kalimat boleh deh ya. Jadi, karena tadi aku udah dengar jawaban kalian tentang sertifikat, aku cuma pengen dapat 1 poin dari kalian, dari kalian. Aku cuma mau tanya, apakah sertifikat itu penting buat kalian? Silakan, Kalista. Penting banget. Dan buat aku arti sertifikat sendiri tuh sebagai jalan tembus itu sih Kak. Jalan tembus, good. Leoni? Sama sih Kak, penting banget. Karena sertifikat itu sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan suatu hal, telah mengikuti suatu kegiatan. Bukti juga bahwa kita mampu atau aktif dalam sosial kita. Jadi nggak cuma istilahnya kalau sekarang kan mahasiswa
kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan. Terus walaupun udah pulang juga kadang cuma rebahan Kak. Males ikutan kegiatan online atau kegiatan lainnya. Jadi ya itu sebenarnya bukti untuk menuju kesuksesan lebih tepatnya sih Kak. Jadi Good, penting mantap. banget menurut aku. Good, mantap. Irsyad, gimana? Oke, kalau dari aku itu penting banget karena kita tuh manusia sama gitu loh. Yang bedain kita sama manusia lain tuh apa sih? Ya value-nya itu. Nah, kalau punya value ya pasti beda dong sama orang lain. Nah, gimana salah satu cara bikin dapat value? Ya misalnya punya asertif itu. Nah itu, kalau dari aku kayak gitu sih. Jadi asertif itu bisa sebagai added value kita gitu loh. Jadi nilai tambah gitu loh, kayak punya nilai plus gitu loh. Yang orang-orang lain belum tentu punya gitu sih. Jadi kalau dari aku kayak gitu sih. Oke, mantap. Ini aku nangkep satu hal yang kira-kira tuh bisa menjadi benang merah di antara kalian semua, gitu ya. Bagi kalian, sertifikat itu penting. Yes, I think so. Aku juga berpikir hal yang sama. Memang yang namanya sertifikat itu, aku setuju sama Leoni. Sertifikat itu adalah pembuktian. Aku juga setuju sama Irsyad tadi. Aku juga setuju sama Kalista. Memang yang namanya, kalau kita udah pegang nih yang namanya kertas bernama sertifikat ini, artinya kan emang, oh ya ini buktinya loh, kita udah pernah ikut hal ini, kita udah pernah dapat skill dari sini. Itu udah banyak banget yang bilang seperti itu. Dan tadi aku juga setuju sama Irsyad kalau sertifikat itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai value. Nah, nilai ya dari setiap orang. Sama seperti kalian bertiga yang ada di sini. Jadi aku merasa dari sekitar berapa ada kali ya 300-an volunteer ya yang kemarin ikut di campaign kita, bener nggak? Ada segituan? Iya kan, ada kan ya? Ya, Sekitar Benar, Kak. 350 lebih lah ya. Tapi kenapa yang menang itu cuma 3 gitu kan ya? Kenapa nggak 100 orang gitu kan jadi best volunteer ya kan ya? Iya. Kenapa nggak 100 orang? Kenapa cuma 3 gitu kan yang jadi best volunteer? Artinya apa? Artinya memang kalian itu kan punya value gitu. Apa yang membuat kalian itu menjadi best volunteer itu adalah value kalian gitu kan. Berarti kalian itu punya nilai yang dianggap lebih dibandingkan dengan teman-teman kalian yang lain yang sampai 350-an orang tadi gitu kan ya. Dan itu sesuatu yang hebat dan itu patut kalian banggakan juga karena itu adalah one of achievement ya, salah satu dari prestasi. Nah, berhubung tentang best volunteer, aku juga jadi penasaran nih sama kalian gitu kan ya. Apa sih gitu kan ya yang membuat kalian itu terpacu gitu ya atau termotivasi untuk menjadi best volunteer, atau kalian tuh selama volunteering tuh ngapain aja sih gitu kan. Penasaran aku kok kalian bisa gitu loh menang jadi best volunteer gitu kan. Silakan Kalista mungkin boleh nih yang jawab nih. Tadi udah Leoni, Irsyad, Kalista nih boleh. Halo? Oke, kalau dari aku sendiri, menurutku tuh cara kita untuk dapat best volunteer itu selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Terlebih lagi untuk volunteering gini, kayak dimana namanya volunteer ya sukarela gitu kan. Jadi emang datangnya emang dari hati, niat dan hati gitu. Kalau misalnya kalian cuma nyecer sertifnya doang, terus kayak semua orang bisa gitu, kayak oh ya gue ngelakuin ini, ngelakuin itu. Makanya dimana beberapa volunteer pasti mereka punya kriteria harus kayak gini, kalau bisa aktif karena bakal dapat kayak gitu, karena emang semua hal itu dilakuin nggak ngasal gitu ya. Jadi tuh makanya setiap volunteer atau setiap organisasi pasti ada kayak suatu keribetan tersendiri karena mereka tuh juga pengen tujuannya atau tujuan dari organisasi ini tercapai untuk orang-orang bakal kita kasih awareness gitu. Jadi menurut aku ya do your best aja untuk volunteer ini, dan kalian juga dari tadi yang aku bilang dari hati dan niat, jadinya kalian juga bisa mendapatkan achievement atau dapat award itu dari setiap organisasi kalau menurut aku gitu. Betul dan aktif ya, dan benar-benar kayak gini. Kadang-kadang namanya volunteer. Benar, tadi aku sependapat sama si Kalista. Jadi volunteer itu kan orang suka rela ya. Artinya suka-suka dia kan, mau melakukan boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, cuman di sini mungkin kita ngambil value-nya. Jadi memang perlu sedikit
dibahas mengenai yang penting tuh ikhlas. Jangan sampai nggak ikhlas, gitu kan ya. Nah, mungkin karena ini juga tadi adalah sebuah pertanyaan terakhir gitu kan ya. Aku pengen dong dari kalian semua di sini ya. Aku minta kalian kasih satu buah closing statement. Terserah itu bentuknya quotes atau apapun, terserah kalian gitu ya. Tapi kalau bisa closing statement ini menggugah hati young investor ya, biar mereka itu pada nggak mager, nggak hidupnya itu kalau tadi kata Leoni kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang rebahan gitu kan, biar nggak kayak gitu ya. Mungkin boleh nih dimulai dari Irsyad dulu, kasih closing statement. Oke, ya jadi kalau dari aku, closing statementku apa ya? Ya sederhana aja sih. Masa depan itu kita emang belum tahu gitu. Nah, gimana kita tahu sebenarnya masa depan itu kan memang belum pasti ya. Tapi biar kita makin siap menata masa depan, tentu kita perlu adanya ini dong, added value gitu, punya nilai tambah gitu. Jadi kita perlu bersiap nilai tambah. Nah, salah satu caranya itu ikut misalnya webinar, volunteering dan lain sebagainya biar dapat insentif gitu. Jadi manusia itu hidup perlu adanya nilai tambah gitu, perlu adanya added value gitu. Dan ya otomatis adanya added value ini at least itu bisa bisa bantu kita di masa depan gitu loh. Ya walaupun kita memang nggak tahu ya masa depan itu bisa bagus atau enggak, kan unpredictable gitu ya. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, cukup mantap. Kalista, closing statement. Oke, untuk teman-teman semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan sertifikat dan mendapatkan award, do your best. Terus benar juga kata Irsyad, kalau masa depan tuh unpredictable, jadi semuanya tuh gapai aja, capek aja masing-masing. Karena apalagi platform online ini tuh lebih gampang guys. Maksudnya kayak kalau misalnya volunteering offline kita kan harus terjun langsung kan, ribet kan, kayak ngabisin waktu, tenaga, segala macam. Ini tinggal duduk di rumah, diam, terus tinggal upload atau kamu suruh bikin video itu lebih mudah gitu. Jadi menurut aku banyak-banyakin untuk berorganisasi juga karena masa depan itu balik lagi tergantung di tangan kalian gitu. Mantap sekali. Dan terakhir Leoni nih, boleh. Oke Kak, kalau dari aku pribadi tuh aku mau ngasih quote aja ya. Jadi aku mau kasih quote, masa depan adalah milik mereka bagi yang menyiapkan hari ini. Jadi kalau kalian mau punya masa depan yang cerah, siapkan mulai dari hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada yang bisa dilakuin sekarang, lakuin aja apa yang bisa kamu lakuin. Jangan misalnya kamu udah ngelakuin suatu hal tapi kamu ogah-ogahan, jangan setengah hati. Lakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan niat dan dengan ketulusan. Nanti pada akhirnya akan berbuah manis. Kalau dari aku itu aja sih Kak. Terima kasih. Mantap. Ini kenapa kalian itu kalau punya jawaban semuanya berkorelasi semua ya. Oke, mantap banget nih ya. Kita udah sharing bersama Kalista, bersama Leoni, bersama Irsyad. Dan banyak banget insight-insight yang udah kita bisa dapatkan dari base volunteer kita ya. Dan jangan lupa buat kalian di luar sana yang mau tahu tentang kegiatan-kegiatan IM Community bisa di-follow di Instagramnya @i_m_community dan melalui platform-platform yang lainnya seperti di YouTube, Spotify, dan kita semuanya sudah tersedia gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja, tinggal pantengin aja ya. Dan sekian dulu untuk episode IM Podcast episode khusus ya. Ini nggak ada nomor episodenya ya. Jadi ini adalah episode khusus karena kita juga bersama orang-orang yang sangat spesial. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Mungkin aku dengan teman-teman di sini mau kasih jargonnya IM Community dulu nih ya. Oke, udah siap ya kalian bertiga ya? Oke, silakan di open mic dulu. Oke, kalau udah kita mulai. Salam IM Community. I am smart. I am capable. Mantap. Thank you guys. Keren banget kalian. Makasih Kak, makasih semuanya. Thank you Kak.